Mr. TW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. And I am fine. Today, our first meeting in our English class. And I want to deliver the first chapter material to you. You have the textbook, yeah? You have the English textbook at home. You can read it. Then watch this video to understand about the chapter 1, ya. Jadi sebelum masuk ke materi hari ini, kalian ambil buku paket kalian, baca dan sambil melihat video ini untuk memudahkan memahami materi yang ada di chapter 1 di buku paket kalian. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas KD 3.1 dan 4.1. Apakah itu? KD 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan KD 4.1 yaitu menyusun teks interaksi, interpersonal lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas kebahagiaan dan prestasi, dan bagaimana menanggapinya, ya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi seperti yang kalian lihat di chapter 1 itu judulnya adalah congratulation. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar atau malah mengatakan kata congratulation itu kepada teman kalian atau dapat dari teman sebagai ucapan. Nah, congratulation itu sendiri berarti kata selamat dalam bahasa Indonesia, dan kata ini sudah sering dipakai oleh orang Indonesia, ya, dalam berbagai suasana. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan video berikut ini. Everyone, today we're going to learn about expression of congratulations, hopes, and wishes. For the first part, it is about expression of congratulations. If you want to congratulate someone, you can use various expressions as written on the board. For the example, you can take a look at this following conversation. Hey, I want to tell you good news. Really? What's that? I win a singing contest. Seriously? Congratulations! You deserve it. Oh, it's very good of you to say so. For the next part, we're going to talk about expression of hopes. These are the common expressions that can be used. For further understanding, let's take a look at the following dialogue. Hello Anna, will you come to Bella's house tonight? I'm afraid I can't. My father is sick. Oh, I'm so sorry to hear that, and I hope your father gets better as soon as possible. Thank you for your help. You're welcome, Anna. The last part is about expressing wishes. These 3 examples can be used to express your wishes. Let's see the following conversation for further understanding. What's going on? You look so sad. Nothing. Tell me, I know that you're having a problem. My laptop is broken. Oh my god, I wish it can be fixed soon. Thanks. No worries. So, in this video, we have learned about the expression of congratulations, hopes, and wishes. Thank you for watching. Oke guys, bagaimana tadi videonya? Lumayan mengerti sudah sekarang? Oke, Bapak akan menjelaskan lebih rinci lagi, ya. Perhatikan slide berikut ini. Oke students, untuk chapter 1, topik kita adalah congratulations.
Kalian bisa lihat di buku paket juga masing-masing. Tema pertamanya atau topiknya adalah congratulations. These are our learning objectives ya. Di sini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, menirukan beberapa contoh percakapan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Kemudian yang selanjutnya, mengidentifikasi ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dari teks yang dibaca. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Kemudian, menentukan ungkapan yang tepat secara lisan atau tulis dari berbagai situasi lain yang serupa. Dan yang kelima, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama kita bahas adalah congratulations. Congratulations. Apakah congratulations itu? Mungkin kalian sering mendengar kata congratulations. Di sini congratulations yaitu ucapan selamat yang ditujukan kepada seseorang atas prestasi dan kebahagiaan yang diraih. Jadi kata congratulations ini biasa diucapkan dari orang kepada orang lain, temannya, sahabatnya, atasannya, ataupun rekannya ya, rekan kerja ya, sebagai tanda mengucapkan selamat karena seseorang itu yang temannya tersebut atau rekannya tersebut memperoleh suatu prestasi ataupun kebahagiaan. Jadi kita cukup mengatakan congratulations. Congratulations ya. Sekali lagi mungkin kalian bisa berlatih sambil mendengar suara Bapak ini. Congratulations. 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 Selamat artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nih examples, contohnya. Congratulations Ana, congratulations Ana. Nah, simple. Jadi kalian cukup mengatakan nama orang di belakangnya ya, di belakang kata congratulations. Jadi misalnya temanmu namanya Budi nih ya, Budi. Terus kamu mau mengucapkan selamat ya Budi, ya udah cukup katakan congratulations Budi. Nah, oke, simple kan? Oke, kemudian bisa juga dengan detail. Kamu memberikan ucapan selamat atas apa? Disebutkan saja. Misalnya nih di sini contohnya menang lomba pidato bahasa Inggris ya. Nah, kamu bisa mengucapkan congratulations on winning the English speech contest. Kalau misalnya lombanya adalah storytelling, ya udah tinggal diganti saja congratulations on winning the English storytelling contest. Nah, jadi simple ya, gampang. Jadi tinggal ucapkan jenis prestasinya atau kebahagiaannya apa yang diperoleh temanmu tersebut. Di belakang kata congratulations. Tambahkan on, kemudian jenis lombanya apa atau jenis prestasi yang diperolehnya apa. Kemudian next. Nah, ini contoh juga. Congratulations Adi on being the champion. Nah, ini artinya selamat Adi menjadi juara. Nah, juara apa? Ya tergantung situasinya, sikonnya, konteksnya. Pada saat ini mungkin orang yang mengucapkan ini sedang menonton lomba yang diikuti oleh Adi, misalnya sepak bola nih, final, dan dia juara 1 timnya. Nah, begitu selesai pertandingan langsung kamu bisa datangin, hello Adi, congratulations Adi on being the champion. Nah, gampang ya, selamat ya Adi sudah menjadi juara. Oke. Next, kamu juga bisa mengucapkan, tidak harus selalu dengan kata congratulations di awal, kamu juga bisa mengucapkan perasaanmu dulu ya. Misalnya seperti ini, I'm happy for you, congratulations, aku turut bahagia untukmu. Terima kasih, itu mungkin jawaban orangnya nanti, dan kamu ucapkan congratulations ya. I'm happy for you, aku bahagia untukmu, congratulations, selamat ya. Nah, nanti responnya tadi terima kasih kalau ada orang mengucapkan congratulations ke kamu ya. Next, nah ini contoh ya. Jadi congratulations itu sekali lagi adalah ucapan selamat yang diberikan pada seseorang atas prestasi dan kebahagiaan yang diraih. Ini contoh-contohnya. Dan next, kita ngomongin sekarang expressing hope, ungkapan harapan. Hope itu harapan ya. Hope itu adalah suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Nah, ini ada nanti sedikit perbedaan antara hope dengan wish ya. Kita sering mengucapkan hope dengan wish kalau ada orang yang lagi birthday. Nah, tapi kadang banyak yang nggak tahu apa sih bedanya hope sama wish. Walaupun artinya sama, tapi maknanya berbeda ya. Artinya sama-sama harapan, hope dan wish, tapi ya tadi maknanya berbeda.
Nah, kemudian contoh yang penggunaan kata hope. Ingat ya, hope itu adalah suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Jadi mungkin 90% itu akan terjadi ya. Contoh, I hope you win the first prize ya. I hope you win the first prize. Aku harap kamu memenangkan juara pertama. Mungkin ini sangat mungkin terjadi karena mungkin lihat temannya sangat berusaha, persiapannya luar biasa dalam mempersiapkan mengikuti perlombaan itu. Jadi peluang menangnya sangat besar. Jadi kamu bisa mengatakan I hope you win the first prize. Beda nih kalau teman ikut lomba tapi nggak ada persiapan sama sekali. Jangan pakai hope. Kayaknya nggak mungkin menang deh kalau nggak ada persiapan ya. Oke, next. I hope that you will be the next OSIS chairman. Aku harap kamu akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Nah, mungkin teman ini sangat famous, popular, well known di sekolahnya, sangat terkenal. Jadi kayaknya nih kalau pemilihan ketua OSIS dia bakal menang. Kamu bisa mengatakan I hope that you will be the next OSIS chairman. Next nih contoh berikutnya. I hope you can finish the test on time. Nah, dia tahu teman ini kalau mengerjakan sesuatu selalu tepat waktu, cerdas. Makanya dia bisa memperkirakan temannya akan bisa mewujudkan harapan ini ya. Aku harap kamu dapat menyelesaikan ujiannya atau tesnya tepat waktu. Jadi I hope you can finish the test on time. Nah, responsnya contoh. Nah, tadi seperti saya katakan sebelumnya, kalau ada orang mengatakan congratulations, kamu hope, memberikan harapan kepada kamu, berdoa untuk kamu bisa mengatakan thank you, terima kasih. Thanks a lot, terima kasih banyak. Thank you atau thank for your hope, terima kasih atas harapanmu atau doamu ya. Jadi ini responnya ya. Ada thank you, thanks a lot, thank for your hope ya. Ini adalah expressing hope, yaitu suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Next ya. Expressing wish. Nah, ini bedanya. Kalau tadi hope adalah ungkapan harapan yang sangat mungkin terjadi, sedangkan wish adalah kebalikannya, harapan yang biasanya sulit diwujudkan, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kamu berharap sesuatu yang mustahil atau susah terjadinya, kamu memakai kata wish, bukan pakai hope ya. Itu bedanya. Tadi hope mungkin, sedangkan wish ini tidak mungkin, mustahil ya. Contoh misalnya, I wish I could fly. I wish I could fly. Aku harap aku bisa terbang. Impossible, right? Karena human cannot fly. Manusia tidak bisa terbang. Ya, we don't have wings. Ya, kita nggak punya sayap. Ya, jadi ini adalah harapan palsu. Ya, oke. I wish I could fly. Ya, next. I wish I could play the piano. Ya, aku harap bisa bermain piano. Padahal dia nih seumur hidup nggak pernah kursus piano. Bahkan piano pun nggak punya. Dia hanya berkata seperti ini ketika ada orang sedang bermain piano. Sedangkan dia nggak punya piano, nggak pernah belajar piano ya. Jadi semacam ungkapan harapan saja sih yang terbersit di pikiran, tapi tidak ada niatan untuk berlatih ya. Jadi bisa mengatakan I wish I could play the piano. Oke, next. I wish you were here. Nah, ada kata were di sini bermakna lampau. Ini berarti tidak mungkin terjadi lagi. Aku harap kamu di sini. Aku harap kamu berada di sini. Dan ini sudah terjadi. Mungkin di sininya maksudnya kemarin. Aku harap kamu berada di sini kemarin. Jadi bisa bantu aku. Sekarang hari ini. Dan itu nggak mungkin dikembalikan waktunya. Kita nggak punya mesin waktu ya. Jadi lebih tepat memakai kata wish. Karena ini waktu tidak mungkin bisa berulang ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, next. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Kalian bisa pause saja video ini. Nah, kalian pause, kemudian kalian catat soalnya, kemudian kerjakan. Hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Japri saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggrisnya. Nih, exercise 1 ya. Match the following expression with their responses. Nah, kalian cukup hanya memasangkan saja antara angka dan huruf di sini. Mana yang cocok ungkapannya dengan responnya. Nah, nih, di sini ada nomor 1, I will join the X Factor audition next week. Nomor 2, congratulations on being the winner in the storytelling competition. Yang ketiga, I'm very happy to be the runner-up of this year's student chess math. Yang keempat, I'm going to visit my uncle tomorrow in Tanah Grogot. And the last one, I am going to have an English test tomorrow. Ini 5 ini yang warnanya ungu ini ya, purple ini, kalian pasangkan dengan
yang warnanya orange di sebelahnya nih. Terdiri dari 5 juga, tapi dia pakai huruf. Yang A, thank you. B, wow, I hope you can impress the judges. C, have a nice trip. D, good job, you did well. E, good luck then, you need to study this evening. Nah, kalian tinggal cocokkan saja. Tulis di buku. Ya, soalnya juga ditulis. Kemudian untuk jawabannya kalian cukup misalnya 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Udah simple gitu aja ya. Kalian foto, kemudian fotonya kirim ke WA Japri saya. Jangan lupa sebut nama lengkap dan kelas. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Tadi Bapak sudah kasih video, kemudian ada slide penjelasan dari Bapak. Bapak harap kalian lebih paham dan mengerti apa itu congratulation, apa itu hope, apa itu wish ya. Bagaimana cara membedakan hope dengan wish? Dimana tadi hope itu harapan yang sangat mungkin terjadi, sedangkan wish ini sulit untuk diwujudkan atau mungkin bisa jadi tidak mungkin terjadi. Sedangkan congratulations tadi apa? Ucapan selamat yang diberikan kepada orang lain atas kebahagiaan atau prestasi yang diperolehnya. Kemudian jangan lupa, tadi Bapak juga kasih LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik ke kalian. Kalian post aja tuh videonya yang di bagian tadi ada soal latihan exercise 1. Kemudian kalian catat di buku. Kemudian jawab di buku juga. Tinggal dipasangkan aja kok. Nomor 1 misalnya dengan nomor A-nya, nomor 2 dengan B, 3 dengan C. Kemudian hasil jawaban kalian itu cukup dipoto dan kirimkan ke WA Bapak secara Japri, jalur pribadi, tidak ke grup WA bahasa Inggris. Karena di grup WA Mapel bahasa Inggris kan pengaturannya Bapak kunci sehingga kalian tidak bisa berkomentar di dalamnya. Hanya Bapak sebagai admin yang bisa. Oke, paham? Do you understand? Oke. Itu kesimpulan untuk hari ini. Semoga kalian belajar lagi di rumah. Dan tetap jaga kesehatan, tidak keluar rumah kalau tidak penting, dan jika pun harus terpaksa keluar rumah gunakan masker ya, kemudian bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan sebelum dan keluar dari rumah ya, dan kemudian pulangnya kembali ke rumah cuci tangan dan cuci kaki, kalau bisa mandi dan cuci semua pakaian yang melekat pada badan, ganti baju yang baru. Jaga kesehatan. Virus COVID-19 masih mengintai di sekitar kita. Kita tidak bisa lihat virusnya, jadi kita harus selalu waspada. Oke, kita bertemu di next meeting dengan materi selanjutnya. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널